bagaimana menjadi fondasi awal supaya dia menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang sering kita hadapi sekarang adalah anak itu dipeluknya oleh gadget. 5 tahun pertama adalah masa membangun kelekatan dengan orang tuanya, bukan dengan siapapun. Bahkan dengan neneknya, dengan orang tua yang lain itu sangat tidak seimbang ketika diasuh oleh orang tuanya. Karena nanti akan mengalami kebingungan terhadap kelekatannya, kebingungan terhadap pola kepribadian keberlanjutan ke depan. Jadi wajib sekali 5 tahun pertama banyakin pelukan, karena itu adalah asupan psikologis pertama yang akan membangun fondasi dia percaya diri, merasa secara mental bisa stabil, kemampuan intelektualnya cepat, kemampuan motoriknya juga cepat berkembang. Karena damai, ada rasa aman, ada rasa terlindungi. Itu sangat luar biasa menjadi stimulus untuk semuanya. Fisiknya, intelektualnya, sosialnya, emosinya, dan termasuk juga secara kepribadian nanti ke depan. Nah, jadi perbanyak sekarang dosis pelukannya, ya. Jangan sampai disentuh ketika dia salah. Ketika dia salah disentuh tapi dengan plek gitu, jatuhan misalnya. Nah, itu sangat-sangat merugikan kita nanti. Karena apa? Karena nanti perkembangan anak itu mengalami hambatan, balik lagi kita ngasuhnya jadi sulit, ya kan? Jadi sebenarnya mengasuh kita dengan ilmu ini akan sangat memudahkan kita ketika anak kita bisa bergerak sesuai dengan tahapan perkembangan yang sesuai. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita sepakat ya, perbanyak dosis lagi pelukannya untuk anak kita, ya. Jadi nanti kalau pagi sarapan itu menjadi salah satu pokoknya adalah dengan pelukan, sarapan pelukan. Kalau bisa kondisikan ketika putra mau sekolah, mau ke sini, ini kondisinya bahagia dipeluk sama ibunya, damai, sejahtera, tidak perlu nangis-nangisan. Nah, agak susah ya. Perjuangkan. Kenapa? Karena mood yang bagus ketika kemudian dia masuk di sini dengan pembelajaran, dia diajari ini, diajari pasal, diajari nulis, diajari membaca, mungkin bacanya lebih pada mendengarkan gitu ya, kemudian didongengin, itu kecepatan menangkapnya itu lebih cepat ketika emosinya positif, ya. Tapi kalau dia pinter, ya, kalaupun dia pinter tapi emosinya itu sering marah, kemudian perasaannya sedih, tidak nyaman, kehambat di sana, ketutup dari emosi yang tidak nyaman tadi. Sehingga kalaupun kita kemudian tes, Bu, ini tes IQ-nya itu di atas rata-rata, bukan mungkin superior, nih kok misal penyelesaian masalahnya, penjelasan tugasnya kok tidak sesuai dengan kemampuan dia. Cek emosinya. Karena kecerdasan emosi itu sebenarnya yang mendukung kecerdasan intelektual. Kalau intelektualnya itu bagus tapi kok emosinya nggak bagus, banyak sedihnya, banyak mangkalnya, kemudian banyak berantemnya sama bapak ibu, sama anak-anak yang lain atau mungkin saudaranya gitu ya di pagi hari, nah itu bisa tidak keluar kemampuan intelektualnya, ya. Jadi satu hal yang kita pelajari, pelukan itu adalah kebutuhan anak kita, dan perjuangkan itu murah sekali, tapi kalau kita lalai di masa depannya biayanya lebih besar, biaya finansial, biaya emosi, biaya energi, ya, waktu kita akan lebih banyak, ya. Jadi ini perlu ditingkatkan. Nah, adakah anak kita seperti ini? Ada. Nah, ini yang kemudian jadi dilemanya kita sekarang ini. Tadi kebutuhan anak kita di usia 5 tahun pertama adalah lekat dengan bapak ibunya, ya. Oke. Boleh main dulu ngantuk. Jadi ketika kemudian kelekatan itu digantikan oleh barang, bahkan orang lain pun, misalnya lekatnya sama pembantu, lekatnya sama nenek simbahnya misalnya, atau budenya, atau mungkin tantenya, itu menjadi sesuatu yang tidak optimal.
karena pertumbuhan mereka, kemampuan untuk bisa menjaga rasa aman dan rasa terlindungi dan dia bisa berkembang secara optimal, itu adalah letaknya di kelekatan dengan orang tuanya. Pertama siapa? Ibu. Dari ketika proses menyusui ada dekapan, ketika kemudian berlanjut dengan pelukan, ketika berlanjut dengan elusan. Nah, itu menjadi sebuah penguatan modal awal. Masalahnya sekarang bergeser didelegasikan ke gadget. Bahkan ada ibu-ibu yang di luar sana yang sangat bangganya bayi baru lahir dikasih gadget gitu, supaya dia tenang, ya kan? Supaya dia nggak nangis, ya, seolah-olah bayinya itu menjadi bayi yang sangat demenake gitu, ya. Padahal perkembangannya di sana justru sangat-sangat terhambat. Makanya sekarang yang menjadi masalah, anak-anak itu mengalami hambatan bahasa. 1 tahun, 2 tahun pertama dikasih gadget, dia tidak berinteraksi. Itu kemampuan otaknya di sini untuk menangkap bahasa itu kacau. Sehingga menyerap, tapi tidak bisa menyusun kembali, sehingga ketika kemudian harus diekspresikan, itu kacau nih. Nggak tahu ini maknanya apa, harus digunakan untuk apa, karena dia nggak belajar bagaimana dialog, bagaimana interaksi tatap muka, bagaimana kemudian kalau ditanya itu jawabnya ini, kalau bertanya itu nanti jawabnya seperti ini, ekspresi mukanya. Nah, jadi sekarang yang menjadi tren ibu-ibu sekalian, Bapak, yang kemudian kami tangkap ketika kemudian saya men-screening anak-anak yang masuk ke sekolah teladan. Jadi sekolah teladan itu sekolah inklusi dari PAUD sampai SMA di Jalan Kabupaten, ya. Di situ ada proses screening yang kemudian terpetakan banyak sekali kasus anak-anak yang mengalami hambatan, terutama yang masuk ke PAUD itu hambatan bahasa. Susah untuk ngomong. Kalau ngomong adalah ngomongnya kacau, cuma sepatah dua patah kata, padahal kalau 4 tahun harus berkalimat gitu, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi dia nggak bisa ngomong, itu nggak bisa jawab. Bahkan kadang-kala omongannya tuh ngoceh, padahal ngoceh itu masa-masa kemarin yang pada waktu bayi kan ada masa ngoceh tuh, ya, sehingga itu ada hambatan untuk berkembang di situ ke arah membangun sebuah kalimat. Nah, betapa sangat pentingnya kita sepertinya punya teknologi mahal gitu ya, tapi daya rusaknya luar biasa untuk anak di bayi 2 tahun setengah, 2 tahun ke bawah, ya. Jadi harapannya nanti ada beberapa step yang memang harus menjadi panduan kita, kapan kita memberikan gadget, kapan kita memberikan teknologi pada anak kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu toh yang lainnya tetangganya itu sudah nyekeli bayinya dengan gadget, nggak usah iri, ya, nggak usah kemudian pengen, wah aku kok kayaknya nggak sayang sama anakku harus membelikan gadget juga. Jangan pernah tergiur itu, karena sebenarnya itu merusak, ya. Malah justru uangnya bisa ditabung, ya kan, bisa ditabung untuk pendidikan selanjutnya. Jadi ini yang kemudian menjadi ironi sekarang, seolah-olah kita banyak memberikan fasilitas pada anak, tapi sebenarnya menjerumuskan anak. Nah, jadi kalau itu tidak sesuai dengan perkembangannya, itu akan merusak. Tapi kalau sesuai dengan perkembangannya, dia akan menguatkan kemampuan intelektualnya, dia akan menguatkan kreativitasnya, dia akan menguatkan inovasinya. Iya, tetapi sesuai perkembangannya. Tapi kalau kita bicara 5 tahun pertama, dia masa bermain, berinteraksi, belajar langsung dengan orang, bagaimana ekspresi emosinya, bagaimana bersosial, kalau dia nggak suka dengan temennya harus seperti apa, bagaimana kemudian kalau dia dinakali atau mungkin dicubit atau di sesuatu yang tidak nyaman harus berinteraksi seperti apa. Itu dia belajar. Tapi kalau di gadget dia nggak bisa belajar seperti itu. Itu. Saya ketemu wali yang kebingungan. Saya nggak ngajari itu, kok anak saya kok jegali anak di sekolah gitu. Kok anak saya kalau tiap kali kesentuh sedikit langsung bereaksi mukuli orang, atau mungkin juga kata-kata yang keluar tidak pantas. Kita tidak hanya mengacu pada apa yang diajarkan orang tua. Kita tanya lagi,
selama ini siapa yang mendampingi dia? Kalau kemudian bapak ibu nggak bisa untuk mendampingi, siapa yang mendampingi? Ternyata dia sudah diberi gadget, sehingga kemudian kita cari-cari, coba bapak ibu cek lagi apa yang di browsing sama dia, apa yang sering ditonton sama dia. Ya, ini kebetulan anaknya masih kelas 1 SD. Ketika kemudian bapak ibunya, oh iya loh, ternyata selama ini banyaknya diam, duduk diam, setiap kali pulang ada di kamar, memang dia diam, tenang gitu. Tetapi dia sibuk dengan pikirannya dan dia lihat apa? Game boxing. Nah, game kaitannya dengan kekerasan. Nah, itu yang udah nancep. Jadi ketika kemudian bereaksi pada situasi yang tidak nyaman di sekolah, dia sesuai dengan apa yang dia tonton. Makanya bapak ibu dia tidak menyangka itu. Kenapa ya anak saya kok seperti itu? Padahal di rumah damai-damai saja gitu. Saya pun nggak pernah ngajarin itu, bapak ibunya halus sekali. Tapi lupa bahwa beliau mendelegasikan anaknya, pengasuhannya pada gadget dan belum waktunya. Ya, anak ini belum bisa menyaring gitu. Sehingga gadget ini kalau misalnya digunakan sebagai perangkat tentu akan menjadi sesuatu yang positif buat orang. Tapi kalau banjir tentu menjadi sesuatu yang merugikan. Anda butuh air, betul kan? Dikasih secukupnya dapat, bisa sesuai dengan manfaat kita. Tapi kalau dibioke dari kali semuanya dikasihkan ke jenengan, dari laut dikasihkan ke kita, apa yang terjadi? Musibah. Semuanya yang kemudian berlebihan dan tidak sesuai dengan ukuran kebutuhan kita akan menjadi musibah. Nah, sama dengan gadget. Yang sekarang sudah banyak sekali musibah yang terjadi. Krisis di remaja kita yang diasuh oleh gadget kemarin pada masa-masa ketika kemudian lagi booming internet, booming gadget. Ya, awal-awal kemudian sudah mulai pakai laras sentuh gitu ya. Ini remaja kita 1 dari 3 orang mengalami kecenderungan gangguan jiwa. Itu penelitiannya di Indonesia. Ya, nah, untuk anak-anak kita, ya penelitiannya ya kebanyakan sekarang mulai bergesernya adalah hambatan bahasa dan emosi. Makanya yang kemudian saya tangani kebetulan saya di Puspaga itu menangani masalah-masalah remaja dan anak-anak juga ya. Yang kemudian masuk ke kami banyakkan adalah anak-anak yang menolak sekolah, nggak mau sekolah, tapi di rumah main gadget terus. Kemudian terbentur sedikit dengan temennya, dia nggak mau sekolah. Kemampuan sosialnya terendah. Sedikit sekali kecentok hatinya, dia mutung. Terus tidak kemudian memfokuskan pada tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya udah, mutung ya udah, pulang, nggak mau sekolah lagi. Tidak memikirkan kerugiannya itu belum ada. Ya. Karena apa? Karena kedewasaannya belum tumbuh. Tidak ada nilai-nilai yang diberikan sama orang tuanya, lebih pada bagaimana didampingi oleh gadget yang itu tidak memberikan nilai-nilai pada dia. Termasuk bagaimana mengasah emosi, bagaimana mengelola situasi-situasi sosial yang mungkin tidak nyaman buat dia. Nah, ini. Jadi inikah kita sering kita terbelenggu oleh gadget itu sendiri. Makan memang kumpul, tapi semuanya pegang gadget. Ibunya foto-foto, bapaknya browsing. Kan gitu kadang-kadang ya. Terus anaknya rajin dengan melihat gadgetnya sambil makan gitu. Bahkan kadang-kadang nasi itu nggak kerasa nasinya, telur aja gitu ya. Makanya kadang-kadang saya harus tanya gitu sama anak saya, kalau misalnya dia lalai sambil pegang gadget pada masa liburnya, dia memang saya beri kasih gadget gitu ya untuk liburnya, tapi kalau hari-hari biasa tidak boleh. Nah, ini kamu kerasa nggak nasinya rasanya apa? Ya. Dia udah tahu nih, berarti ibunya larang gitu ya. Makanya kondisi-kondisi itu harus betul-betul dikontrol. Bagaimana anak kita betul-betul merasakan bahwa ketika ada momen-momen berinteraksi dengan keluarga, itu momen spesial dan sangat-sangat harus diperjuangkan. Sekarang kita sudah sangat minim sekali waktu untuk bertemu dengan anak-anak kita. Kan pulangnya sore, pulangnya siang, tapi pulangnya juga sore kan, main kemana gitu.
termasuk juga bapak-bapaknya mungkin juga kerjanya sampai sore. Kita sudah jarang sekali makan bareng, kita sudah jarang sekali nonton bareng. Semuanya pegang masing-masing, semuanya punya tontonan masing-masing, sibuk dengan pikirannya dan tidak ada interaksi satu sama lain. Nah, ini yang membuat kita menjadi semakin tidak mengenal siapa anak kita nggak kenal juga siapa orang tuanya, ya. Mereka belajar dari apa yang dia temui itu, sehingga banyak sekali nilai-nilai yang sekarang malah semakin tidak pas untuk dilakukan oleh anak kita. Betapa banyak sekarang di medsos kekerasan muncul ketika orang tidak nyaman maki-maki di medsos, dan itu mudah sekali diakses oleh anak kita, sehingga ketika kemudian banyak sekali terpapar di sana, nanti setelah kepikiran, oh kayak gini toh caranya kalau misalnya kita lagi berantem sama orang lain, oh kayak gini toh ketika saya tidak nyaman dengan orang lain. Saya seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang destruktif, merusak, entah itu merusak secara psikologis, mengata-ngatain orang, atau merusak secara fisikly, ya, berantem secara fisik. Nah, ini yang kemudian kenapa sekarang marak sekali bullying, karena mereka banyak sekali akses yang memberikan model seperti itu. Membuli di medsos, orang mudah sekali memaki orang, mudah sekali kemudian melaporkan orang, mudah sekali melukai orang. Mereka dipertontonkan seperti itu. Bahkan informasi bunuh itu banyak sekali, ya. Dan anak kita menjadi mudah membolehkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini makanya penting sekali 5 tahun pertama banyakin interaksi, banyakin kata-kata yang ini benar, mana yang salah, mana perilaku yang dibolehkan, mana yang tidak, masukkan ke situ. Jadi nanti kalau dia ada paparan di luar sana, dia sudah cukup modal untuk bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi kita sering terjebak, tidak kenal waktu dan terbelenggu, seolah-olah waktu kita banyak tapi habis. Untuk apa? Untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu, ya. Nah, kira-kira saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, kapan mengenalkan HP pada anak kita? Kira-kira kapan? Ketika dibutuhkan waktu sekolah, ada PR dari gurunya lewat HP gitu. Ada lagi? Kalau PAUD sudah PR-nya lewat HP kan? Alhamdulillah. Ya. Terus ada lagi? Kalau kapan anak boleh memiliki HP sendiri? Kalau sudah kerja, ada lagi? Kapan Pak? Kira-kira Pak? SD kelas 6. Oke. Ada lagi? Kapan kira-kira? Memiliki, ya, bukan mengakses. Memiliki berarti sudah aku, gitu. SMA. Oke, good. Ayo kita lihat, ya. Bagaimana pemakaian HP pada anak-anak kita? Sesuaikan perkembangan anak, bahwa ketika di 0 sampai 2 tahun itu percepatan perkembangan otaknya luar biasa. Kemampuan bagaimana dia menyerap ilmu-ilmu di luar sana itu cepat banget. Jadi dia perkembangannya cepat. Nah, kalau terkait dengan bahasa tadi, jangan sampai terpapar di usia 0 sampai 2 tahun, karena waktu itu membangun kelekatan sama orang tua. Makanya anak-anak yang tidak lekat dengan orang tua cenderung mudah tantrum, cenderung mudah emosional, cenderung mudah kemudian tangisannya keras sekali, ya, apalagi mungkin esok-esok. Nah, cek itu apakah kita sudah menjalankan kelekatan yang dibutuhkan oleh anak kita. Seringkah kita kemudian ngecas sayangnya pada anak kita, ya, kayak baterai, kalau tidak pernah dipeluk, tidak pernah di kata-kata yang sayang sama dia pun kering gitu, ya, sehingga dia menjadi lamban. Ketika sudah lamban, emosionalnya justru semakin kuat karena tidak ada kontrol di sana. Nah, jadi bonusnya kalau kita sering memeluk anak kita, sering berinteraksi sama dia secara emosi juga lebih terkontrol. Ya, kemudian juga dari situ dia pun belajar menyayangi orang lain juga.
Bagaimana kemudian dia harus berinteraksi dengan orang lain, menyikapinya gimana gitu. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, anak usia 3-5 tahun dibatasi menggunakan teknologi hanya 1 jam per hari, tapi itu harus didampingi, karena ketika kemudian mengakses dan ternyata itu adalah konten-konten yang tidak pantas, konten-konten kekerasan, apalagi dia masa-masa spon tadi ya, 5 tahun pertama masa spon. Sehingga penting sekali, kalaupun dibilangkan bahwa itu boleh mengakses 1 jam per hari, itu harus didampingi. Dan gadget itu jangan sampai kemudian dikatakan sebagai HP saja, tetapi TV juga. Jangan sampai dari pagi sampai sore dia di depan TV. Memang pekerjaan kita selesai, nyuci baju selesai, jemurnya kering, ya kan? Tapi anak kita mengalami hambatan yang justru yang kemudian kita perjuangkan tadi, dapat pekerjaan yang kemudian selesai, gajinya dapat, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita selesai, anak kita nggak selesai gitu. Ya. Sehingga nggak apa-apa kalaupun rumah kita di 5 tahun pertama rumah kita masih berantakan, nggak masalah. Justru itu menjadi poin untuk kita memberikan pembelajaran di anak usia 3-5 tahun gimana membantu ibunya. Dia masa-masa membangun kemandirian. Kemandirian itu merasa berdaya untuk membantu orang lain. Nah itu dilibatkan tuh. Bagaimana merapikan tempat tidurnya, bagaimana kemudian menata mainannya, bagaimana kemudian disuruh menyiapkan piringnya sendiri, bagaimana kemudian disuruh untuk membawakan piring ke tempat cuci piring. Tapi kalau rapi semuanya, tapi dia nggak pernah punya kesempatan, dia nggak belajar, seperti terlayani saja, sehingga titik-titik kritis kemandiriannya itu tidak terasah. Ya. Jadi dia juga belajar tanggung jawab di usia-usia masih kecil gitu. Nah kemudian anak usia 6-18 tahun dibatasi 2 jam saja per hari. Relevankah? Nih, jadi 2 jam saja per hari itu di luar tugas. Ketika dia melakukan akses untuk menjalankan tugas PR-nya, berarti itu masih sebagai media belajar, sama kayak dia baca buku. Ya, tapi kalau aksesnya untuk hal di luar kebutuhan, tapi berkaitan dengan keinginan, ya, keinginan main game, browsing TikTok, browsing apalagi, YouTube misalnya. Hal-hal yang sebenarnya kaitannya dengan keinginan, nah batasan ini menjadi dosis sesuai dengan standarnya. Tapi kalau kemudian dia pakai untuk belajar, ada pendampingannya di situ, ngerjain PR, atau mungkin juga kita memberikan pembelajaran gimana seperti membacakan cerita gitu ya. Ada cerita, kita lihat bareng, kemudian kita bahas di situ, ini anaknya siapa, ini melakukan apa, ketika dia jatuh harus bagaimana, dan ada interaksi di situ, itu di luar dosis tadi. Ya, jadi itu menjadi bagian dari media belajar, seperti buku, seperti alat tulis, seperti juga alat peraga yang lain. Tapi kalau itu mengakses kaitannya dengan keinginannya, dia perlu dibatasi. Kenapa? Karena dia butuh belajar sabar, butuh belajar mengontrol dirinya sendiri, butuh belajar mengelola dirinya, butuh belajar untuk bisa mengasah kemampuan emosinya. Kalau dia tidak nyaman harus kemana, bukan hanya kaitannya lari ke gadget saja, ya. Dan dia tentunya juga harus belajar interaksi dengan orang lain gitu. Nah kalau Kementerian Perlindungan Anak, idealnya anak boleh mengakses gadget itu adalah usia 13 tahun. Kenapa? Karena pola otaknya sudah mulai tertata. Harapannya 13 tahun itu fondasi moralnya itu sudah ada, disontekkan oleh bapak ibunya di 0 sampai 12 tahun. Ya, sudah ada nilai-nilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang kemudian harus diakses, mana yang enggak. Konsisten itu dilakukan, gadget bisa diberikan di usia 13 tahun. Nah, terkait dengan kepemilikan, kepemilikan itu idealnya adalah usianya sudah
di atas 16 tahun kepemilikannya. Jadi kalau di bawah itu statusnya adalah pinjam. Kalaupun dia mengakses 1 jam 2 jam untuk melakukan games, dan kita tuh memberikan aturan itu sesuai kesepakatan, yang lainnya bisa beraktivitas yang lain, itu statusnya meminjam. Kenapa? Karena dia menjadi lebih belajar kontrol diri bahwa ini ada akses-akses yang harus saya batasi, gitu. Dan saya bisa berani seperti ini karena memang saya terapkan juga pada anak saya. Nomor 1, dia dapat di usia kelas 1 SMA. Sebelumnya dia pinjam sama ibunya. Jadi setiap kali kemudian dia melakukan browsing dan saya butuh untuk pekerjaan saya akan bisa mengambil alih. Nah, Bunda mau kerja, kamu cari pekerjaan lain, kamu cari kegiatan yang lain. Di situ ada sebuah proses interaksi dan menahan diri. Nah, sehingga ketika anak pertama itu sudah bisa ditetapkan, saya lebih mudah menetapkannya di anak yang kedua. Jadi saya pastikan dari awal, nah kita punya aturan, kamu punya HP nanti yang bisa Bunda belikan di SMA kelas 1. Nah sekarang boleh mengakses, tapi pinjam, gitu. Jadi dia saya pinjami, atau mungkin pinjam ayahnya atau pinjam kakaknya malah, ketika dia menggunakan HP. Jadi statusnya pinjam. Kenapa? Kontrol dirinya harus kuat dulu nih, supaya dia tidak mudah mengakses sesuai dengan sesuka hatinya. Ketika sudah fondasi moral itu sudah ada, barulah dia punya kontrol ketika kemudian terpapar yang tidak bisa dia kendalikan. Karena gadget kadang-kadang kan tidak bisa kita kendalikan, ya kan? Banyak sekali paparan yang tidak bisa dikontrol di sana. Nah, ini yang kemudian harus kita perjuangkan. Kalau misalnya kok sudah terlanjur ngasih HP, gimana Bu? Iya, bikin sebuah kesepakatan bahwa akses HP itu tidak kemudian kamu 24 jam kamu pegang, tetapi ada aturannya. Kalau kamu sudah punya porsinya sekian, itu harus disimpan. Siapa yang menyimpan? Bapak ibunya nanti, gitu ya. Dan ini memang sebuah tantangan. Tidak semudah yang diucapkan, ya kan? Tidak semudah diucapkan, tetapi butuh konsistensi dan memang itu butuh perjuangan, ya, seperti itu. Dan ternyata ahli-ahli teknologi malah justru menyarankan semakin kita menunda anak-anak kita tuh pegang HP, justru dia mentalnya semakin kuat, gitu. Tetapi bukan berarti kemudian ketika dalam proses teknologi dia belajar dia nggak punya HP. Dia bisa mengakses, tapi di saat ketika berkaitan dengan keinginannya, dia harus mengendalikan diri, gitu ya. Jadi ini yang perlu, ternyata orang-orang yang malah justru paham digital itu tuh malah menahan dulu nih. Jangan sampai anak-anaknya itu mengalami krisis mental, krisis sosial, krisis etika gara-gara terpapar itu, ya. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa karena ya dengan tuntutan-tuntutan kehidupan kita harus sibuk, harus kemudian juga berbagai tugas yang harus diakses oleh medsos. Nah kita jadi kadang-kadang terlupa di sana untuk kontrol. Nah tentunya HP tadi sebuah pisau bermata dua, ya kan? Itu bisa menjadi positif, bisa menjadi melukai, dan itu dalam banget kalau melukai. Makanya sekarang banyak, nanti kita lihat betapa banyak anak-anak yang sekarang sudah memenuhi rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan HP. Sekarang mulai turun nih, gangguan jiwa itu bukan orang-orang tua-tua saja. Kalau zaman dulu rumah sakit jiwa itu isinya orang tua KB, ya kan? Orang tua KB gitu. Kalau sekarang anak-anak sudah mulai SD, SMP itu sudah mulai banyak memenuhi di sana, ya. Jadi tentunya itu menjadi kewaspadaan kita. Jadi anak itu bila terpapar juga menjadi rentan untuk menjadi tersangka bully, apa pelaku bullying atau korban bully, karena di sana banyak sekali kekerasan, ya, kekerasan di luar sana. Kemudian termasuk kalau 5 tahun pertama tentu perkembangan otak
anak jadi lamban berpikir, hambatan perkembangan bahasa terutama. Kalau kemudian itu sudah diakses di usia-usia yang memang dia sudah paham, sudah bahasanya sudah terbentuk, ya kemampuan-kemampuan intelektualnya sudah mulai dasarnya sudah terbentuk, dia akan mencerdaskan otaknya. Iya, makanya generasi-generasi sekarang itu jauh lebih cerdas dibandingkan generasi kita, betul nggak? Anak kita tuh gampang sekali mempelajari sesuatu, ya karena memang generasinya berbeda. Generasi teknologi yang luar biasa sekarang ini Alpha Z gitu ya, ini menjadi sesuatu yang generasi paling intelektualnya paling cerdas di antara generasi sebelum-sebelumnya. Nah ini yang kemudian menjadi tantangannya, semakin cerdas, semakin mudah untuk menyerap, akan banyak PR dan perjuangan kita untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Semakin dia banyak menyerap, semakin kita harus lebih teliti lagi. Mana ini yang harus kita singkirkan, mana yang memang harus dilakukan oleh anak kita, mana yang memang harus kita kembangkan. Jadi anaknya cerdas itu juga PR-nya besar. Harus tenaganya lebih luar biasa untuk bisa mengontrol anak-anak kita, ya. Tentunya kalau anak 5 tahun pertama juga, kalau kemudian dia cenderung untuk berinteraksi dengan gadget, duduk diam di TV, duduk diam pegang HP, dia motoriknya juga menjadi lemah. Kalau dulu kita sering lari-lari kena panas matahari, nah kalau sekarang bisa juga dari pagi sampai sore diam aja di kamar, diam aja di rumah, kan? Kita lupa bahwa matahari itu luar biasa untuk bisa membentuk motoriknya kuat, ya tulang-tulangnya kuat. Nah sehingga anak-anak cenderung mudah sekali rentan terhadap penyakit. Karena apa? Karena pergerakannya tidak optimal. Nah, sehingga bukan hanya paparannya saja, tapi duduk diam di situ, sedangkan sebenarnya dia harus berinteraksi. Nah itu bisa berdampak pada motoriknya. Nah termasuk juga perkembangan kesehatan mental dan sosialnya. Kenapa? Karena dia tidak bersosialisasi, tidak belajar. Jadi anak-anak kita itu ketika kemudian keluar bertemu dengan anak-anak yang lain, itu mereka lagi belajar nangkep cara bersosialisasinya gimana. Jadi kalau kita mau ngandani, Dek, kalau kamu sama orang tuh harus baik ya, harus senyum, harus bisa berbagi, harus ramah segala macam, tapi tidak pernah praktek, nggak akan muncul itu, ya. Makanya komunikasi, berinteraksi itu namanya keterampilan, harus praktek gitu. Nggak bisa kemudian diberi teori terus dengan menggunakan gadget apa kita omongi saja. Sehingga ketika kemudian anak-anak cenderung berinteraksi dengan satu arah, ketika kemudian bertemu dengan luar sana, kok ada yang tidak nyaman buat dia, insting pembelaan dirinya kuat. Untuk apa? Bisa merusak, bisa mengata-ngatai, karena dia nggak terampil secara emosi dan keterampilan sosialnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak pernah praktek. Makanya seringlah mengajak anak-anak kita untuk bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan orang lain, supaya dia tahu bagaimana berinteraksi. Dia pun memodel kita, ya, memodel kita bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita tersenyum sama orang lain. Dia belajar di sana. Nah kalau kita nggak pernah berinteraksi, bagaimana dia belajar? Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ketergantungan juga akan tidak mandiri juga, karena cenderung menggunakan pola-pola yang instan ke depan. Kalau anak-anak masih 5 tahun pertama, ya itu tadi, lebih pada bahaya, resikonya adalah kemampuan bahasa, keterampilan sosial dan emosi. Itu sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh ketika kemudian diasuhnya oleh gadget, ya. Nah, faktanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang Rumah Sakit Jiwa Jabar sudah sangat banyak sekali anak-anak masuk sebagai anak-anak yang sudah terdiagnosa gangguan jiwa. Solo sudah ada, ya. Kemudian juga di Jabar sudah banyak. Di sini
Apakah banyak di Gracia? Banyak. Ya, berapa kali ke saya menemui harus merujuk ke sana. Karena apa? Ya karena tadi kelekatan pertama sudah didelegasikan sama orang lain, sama barang, bukan sama orang tuanya. Sehingga ketika kemudian berlanjut menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali dia tidak nyaman, larinya ke gadget, bukan ke orang tuanya. Tidak bertanya, Bu, kalau aku mau hadap kayak gini gimana ya? Bu, aku tadi giniin loh, bisa mengadu sama orang tuanya. Tapi kalau dia terbiasa sama gadget, diasuh sama teknologi, dia bingung mau kemana gitu. Makanya ketika anak-anaknya sekarang ini, masa-masa sekarang, mereka itu punya banyak teman di luar sana itu. Temannya bahkan bukan cuma 1-2 yang ada di sekitarnya, tapi luar sana, pulau, luar daerah, mungkin luar negeri. Banyak anak-anak sekarang itu punya teman, tapi ketika masa krisis, dia mudah sekali merasa sendirian. Makanya remaja kita itu banyak mengalami depresi. Tahu nggak kenapa? Karena itu punya banyak teman di luar, di medsos, tapi ketika dia merasa krisis, ada masalah, dia nggak bisa mengadu ke siapapun. Karena temannya virtual, temannya orang yang di sana yang punya kesibukan masing-masing. Mereka tidak punya kedekatan secara hati. Nah, krisisnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini nanti nabung di usia berapa sekarang anak kita? 4 tahun, kemudian nanti asa remaja awal itu 10 tahun. Remaja awal, ya. Kalau dia kemudian sudah mulai main medsos, dia sudah punya gadget, sudah punya mengakses teman-teman di luar sana, dia nggak tertarik sama teman-temannya sekitarnya karena merasa tidak nyaman, lebih nyaman dengan orang luar. Itu menjadi tantangan kita di mulai 6 tahun, 7 tahun ke depan. Ya, ketika dia sudah mulai beranjak remaja awal. Nih, kalau anak-anak dia masih larilah ke kita walaupun dia punya teman. Tapi kalau sudah remaja awal, dia sudah mulai berakses keluar. Nah, ketika dia mengalami krisis, ada kesendirian, dia merasa sendirian. Karena tadi temannya ada di luar sana dan tidak ada kontak bonding, ikatan secara emosi. Gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini prinsip-prinsip dasar, ya, sesuaikan usia dan pendampingan. Bukan berarti kita harus antipati dengan teknologi. Teknologi sangat-sangat membantu kita. Teknologi bikin anak-anak kita kreatif, bikin anak-anak kita berkembang secara intelektualnya. Tapi sesuaikan usia. Kalau anak kita masih 5 tahun pertama, perbanyak kelekatannya dengan kita. Tahan dulu untuk mendelegasikan ke teknologi, tahan dulu untuk mendelegasikan ke orang lain, ya, supaya bangunan pondasinya kuat dulu. Jadi nanti kalau kemudian dia keluar, dia kena gempur sedikit dari orang luar, dia masih bisa kokoh. Sama kayak bangunan rumah, pondasinya kuat, dia mau dikuatin dengan tiang-tiang yang kuat, dia bisa kokoh. Kena angin, dia masih bisa kokoh. Tapi kalau pondasinya sudah rapuh, dia dikasih tiang kuat, gitu ya, dia justru semakin jatuh. Gitu. Jadi ini kita lagi bangun pondasi untuk anak-anak kita, ya. Oke, perannya bagaimana? Kira-kira apa? Kira-kira peran orang tua? Kita pun harus juga mengimbangi terkait dengan perubahan zaman. Kita juga perlu belajar teknologi supaya apa? Supaya bisa mendampingi anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian kita karena merasa bahwa teknologi itu sesuatu yang positif dan ternyata teman-temannya juga sudah banyak mengakses, terus kita mesake, padahal kita juga nggak tahu teknologi apa itu, apa yang kemudian mau di-browsing. Kita berjuang untuk kemudian membelikan HP seolah-olah itu bentuk sayang kita. Kadang-kadang anak SD yang sering saya temui adalah ketika naik kelas diberi hadiah HP. Itu kontraproduktif sekali. Coba kemudian kita cek seberapa persen anak yang kemudian diberi hadiah HP di usia SD, dia berhasil menjadi lebih unggul dibandingkan ketika dia tidak pegang HP. Pasti kemampuan sosialnya akan turun karena dia akan lebih sibuk berinteraksi dengan dunia maya.
pasti kemampuan emosinya juga semakin menurun karena dia tidak mengasah dengan berinteraksi dengan orang lain. Secara intelektual mungkin naik, tetapi emosi dan sosial turun di situ. Nah, itu menjadi bumerang lagi buat kita nanti. Kenapa? Karena kalau remaja nanti akan berdampaknya ke banyak sekali masalah yang dia tampung. Larinya bukan ke kita, tapi larinya ke siapa? Temannya, ya kan? Nah, makanya kalau kita coba step-step perkembangannya itu, kalau 5 tahun pertama dia akan bilang apa? Kata siapa? Kata ibu bapakku. Nih, 5 tahun pertama dia akan ngomong, kata ibuku nggak kayak gini nih, ya kan? Oh, nih ibuku tuh nyusun baloknya kayak gini. Kata ibuku di 5 tahun pertama. Tapi kalau usia SD dia bilang kata siapa? Kata guruku. Sudah bergeser tuh dari ibu bapaknya ke guruku. Enggak kok bu, ini kata guruku kayak gini kak, gitu kan. Udah mulai ngeyel tuh sama ibunya kan. Nah, kata ibuku kayak gini, kata bapak. Kalau itu masih TK. Tapi kalau mulai SD dia kata guruku. Kalau sudah SMP kata siapa? Kata temanku. Kalau itu sesuai usia perkembangannya. Biasanya ngomongnya kata temanku. Itu. Kok masih kata ibuku? Nah, jangan-jangan semua ini, ayo deh kamu ini ya, kalau nggak ini ya, semuanya terdetek. Bisa jadi karena kedekatan juga, ya, kedekatan sharing bisa jadi. Jadi hal-hal seperti itu akan bergeser nanti. Siapa yang menjadi patokan untuk dia memecahkan masalah, ya? Jadi ini yang tentunya kita sebagai ibu atau bapak yang punya anak 5 tahun tentunya harus pahami untuk antisipasi ke depan. Antisipasi ketika dia sudah mulai mengakses HP, ya, pahami gadget itu kayak apa gitu. Kemudian tentu selalu dampingi anak saat menggunakan teknologi. Semenit 2 menit Anda lengah, iklan itu keluar di situ, ya, iklan itu keluar. Apalagi kalau misalnya gadgetnya dipakai selama ini browsing-browsing hal-hal yang tidak pantas. Iklan tuh ngikutin apa yang di browsing biasanya, ya. Misalnya kok bapak ibunya kadang-kala mengakses kaitannya dengan film-film politik gitu kan, atau mungkin hal-hal yang kaitannya dengan iklan-iklan. Kalau ibu-ibu biasanya iklan apa ya? Shopee gitu, ya kan? Kalau kemudian anaknya mengakses, tentu yang sering keluar adalah Shopee-nya keluar kan? Nah, apa itu? Jadi baju-baju yang itu akan keluar sebagai sesuatu yang jejak digitalnya dia. Nah, kalau kemudian kita lengah dan ternyata dia misalnya pinjam di temennya dan kita nggak bisa kontrol selama ini HP itu untuk browsing apa, ya kan? Itu menjadi sesuatu yang luar biasa berpengaruh ke anak kita. Makanya penting sekali untuk satu, jalin kedekatan sama anak kita supaya mereka tahu, mudah untuk kita kasih pengertian mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang perlu diakses, mana yang enggak, gitu ya. Kemudian juga kasah rasa ingin tahunya, karena memang teknologi ini juga memberikan kecerdasan juga kalau sesuai dengan usianya. Nah, supaya bisa sesuai dengan usianya, tentu dampingilah kalau itu di usia 5 tahun pertama. Dikasih tahu, dijelaskan maknanya. Kok ini tuh apa? Ini tuh fungsinya apa? Gitu ya. Itu dijelaskan. Ibunya yang menjelaskan atau bapaknya, ya. Yang seterusnya adalah tentu jalin komunikasi 2 arah. Penting sekali untuk 5 tahun pertama. 2 arah, ya, dosis 2 arah, jangan searah. Kalau searah tadi kacau di dalam proses bahasanya, ya. Dia nangkep tapi bahasa ekspresinya kacau, ya. Jadi kemampuan ekspresi bahasanya menjadi kacau. Kemudian asal kemampuan sosialisasinya, mulai dari hal sederhana. Kalau bapak ibu sekalian pengen bagi makanan ke tetangga, doronglah dia yang ngasihkan.
kemudian beri keterampilan apa yang perlu dilakukan ketika kemudian dia memberi sesuatu pada orang lain. Monggo, silakan. Kalau misalnya kemudian ada yang bilang terima kasih, jawabannya apa? Itu keterampilan yang harus ditanamkan. Anak kita nggak ujuk-ujuk belajar dari sana, dimulai dari kita, ya, dari contoh kita. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah memberi kesempatan, kalau misalnya nih kita pengen membagi sesuatu pada tetangga atau mungkin orang lain, kok kita tidak pernah melibatkan anak kita, ya anak kita malah disingkir-singkir, nanti tidak malah tumpah, nanti tidak malah jatuh, nanti tidak malah gitu, anak kita nggak akan pernah belajar di sana. Banyak sekali kesempatan hilang di situ. Padahal kalau kemudian dia lupa terdidik di situ, ini trainingnya lebih mahal tuh. Banyak anak-anak kita yang sudah bergerak tidak pernah diajari di situ, ini keterampilan sosialnya lemah, sehingga apa? Bentur-benturan ketika dia harus bekerja sama di pekerjaannya, tidak bisa berbagi, cenderung egois, cenderung tidak bisa menghormati orang lain, cenderung kemudian susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, harganya mahal di situ, ya. Jadi seringkali saya menemui anak-anak yang pintar tapi ternyata kemampuan sosialnya lemah, yang nggak bisa kerjasama di pekerjaan, hanya tersingkir dengan orang-orang yang kecerdasannya cenderung biasa tapi kemampuan sosial emosinya kuat. Karena apa? Selalu dididik sama orang tuanya, diajari, dilibatkan gitu. Ya, panas banget. Gitu ya. Nah, ini juga perannya juga bekali anak dengan nilai-nilai, ajaklah, kasih tahu. Kalau misalnya ada anak yang jatuh, harus bagaimana sikap kita. Ketika kemudian ada sesuatu yang tidak pas yang dia lihat, apa yang harus kita jelaskan sama dia, mana yang salah, mana yang benar. Kita kasih nilai-nilai itu, ya. Tentunya juga dengan nilai-nilai agama dan etika, itu akan sangat nancep ketika 5 tahun pertama, ya, jadi pondasi awal kita. Kemudian caranya bagaimana ya ketika kemudian anak kita sudah pegang HP gitu. Tetapkan aturan, ya, kapan, berapa lama, dan untuk keperluan apa. Boleh nge-game tapi waktunya dibatasi 1 jam untuk hari Minggu saja, yang lainnya kita main bareng yuk. Nah, harus ada alternatif juga. Ketika teman-temannya main game kemudian dia nggak boleh, dan ternyata kita nggak memberi alternatif yang lain, tidak memberikan aktivitas yang lain, apa yang dia rasakan? Pasti merasa sendirian, emosinya kena juga kan? Pasti merasa cemas, merasa tidak nyaman melihat teman-temannya kok seperti itu, kok aku nggak boleh. Penolakan menjadi semakin keras. Sehingga kalau kita membuat aturan, kita pun juga harus siap dengan konsekuensi alternatif lain. Kalau kita nggak pengen anak kita banyak terpapar gadget, kita pun juga harus memiliki porsi untuk berinteraksi dengan dia, ngajak main dia, main bola bareng, main pacaran bareng, main apapun yang kemudian menjadi pengganti dari waktu yang kemudian harus ditata untuk tidak main gadget. Jangan sampai anak kita jadi bingung, terus aku mau ngapain Bu? Ayo terserah, anak kita belum bisa berpikir gitu. Sehingga kalau anak 5 tahun pertama, kita harus kasih alternatif, terutama kaitannya dengan, kalau alternatif untuk gadget adalah permainan-permainan yang berkaitan dengan motorik, kemudian bahasa gitu ya, sehingga di situ nanti akan stimulan itu menjadi kuat untuk dia. Tentunya itu juga pendampingan orang tua dan pengasuh, dan jangan jadikan teknologi menjadi solusi. Nek nangis dikasih HP, ya. Nek raiso maem HP. Lalu HP. Kalau kita lagi sibuk, didiemin pakai HP. Nah, itu membangun sebuah mindset bahwa itu solusi HP jadinya. Ya, jadi jangan jadikan teknologi sebagai solusi, tetapi hanya sebagai alat bantu saja. Nah, kalau anak 5 tahun pertama, ya alat bantu sebagai tadi mengenalkan,
mungkin lagi belajar tentang buah-buahan, kita bisa akses dan kita kasih tahu, nih buah ini rasanya gini, besok lagi kita ke pasar ya Dek, bentuknya kayak gini, cari bentuk yang kayak gini di pasar misalnya gitu. Jadi itu untuk merangsang kegiatan di luar lagi, bagaimana dia harus berinteraksi secara langsung, melihat jambu, merasakan jambu, kemudian memetik jambu, kemudian membeli jambu misalnya. Dilihatnya dari awalnya mengenalnya di gadget, tapi kita terangin di situ gitu. Nah itu luar biasa untuk menstimulan kemampuan otaknya dia tuh. Tapi kalau kemudian diem aja, jambu kayak gini terus menang baik gitu ya, cuman dikenalkan saja dan kita tidak kemudian mengulik lagi ke arah yang realnya, anak itu susah membayangkan. Makanya kemudian saya ketemu anak yang mahasiswa itu jambu kristal nggak ngerti rasanya kayak apa Bu katanya. Saya pernah lihat tapi saya belum pernah merasakan. Bu, rasanya apa, blimbing itu kayak apa? Masa nggak pernah ngerasain blimbing? Saya bilang, saya ajak rujukan bareng di kantor itu ya, ini blimbing, ini jambu kristal, ini bengkoang, ini ada. Ternyata anak mahasiswa belum tahu buah-buahan itu. Kan aneh gitu ya. Jadi selama ini ngapain gitu, kaitan pengenalan jambu-jambu pengenalan buah-buahan itu kan ada di TK SD ya gitu. Kalaupun kemudian dia ngerti, pasti lingkungannya tahu lah sekitarnya dia kan. Nah berarti kepekaan terhadap sosialnya masih perlu di-upgrade lagi ya. Kemudian orang tua pun perlu membatasi juga akses. Kalau kita melarang anak kita akses pada jam itu, kalau anak masih TK, kita juga tidak boleh pegang gadget di situ. Jadi larangan itu konsisten untuk kita juga pada saat itu, ya. Tapi kalau kemudian kita mau mengakses gadget dan kita sebenarnya sudah mungkin aturan, ya sembunyilah dari anak kita. Karena anak kita tadi melihat, mendengar, merasakan langsung. Aku kok dilarang, kok ibu gadgetan? Nah, nggak mungkin kayak gitu. Jadi nanti semakin susah untuk membangun sebuah aturan, gitu, ya. Kemudian, jadi secanggih-canggih smartphone itu tidak bisa menggantikan orang tua. Kita nggak perlu banyak modal sebagai orang tua sebenarnya. Jadi nggak usah ngoyo cepet-cepet beli handphone, ya, nggak usah ngoyo cepet-cepet beli gadget. Justru modal kita itu ini loh, kita ini loh, yang kemudian harus semakin mendekati anak kita, semakin ngajak ngobrol kita, semakin kemudian mencari bahan-bahan mainan di sekitar kita. Supaya apa? Supaya modal fondasinya itu lebih kuat, ya. Jadi anak butuh diajak bermain, dipeluk, dicium, dilihat tatap matanya, ya, diajak ngobrol. Itu berbayar nggak? Kira-kira berbayar nggak? Tapi sering berat karena waktu kita jadi sering berat. Jadi untuk anak 5 tahun pertama, porsikan waktu, bukan sisa waktu kita, supaya nanti kalau kemudian kita hanya memiliki sisa-sisa waktu, dia sudah siap di usia remaja. Tapi kalau 5 tahun pertama, porsikan waktunya. Jadi kita benar-benar memberikan waktu untuk dia, bukan kemudian sisa dari kelelahan kita. Karena kalau kena lelah tentu menjadi lebih mudah tidak nyaman kita untuk mengasuh dia, ya. Kemudian juga tentu dampingi dengan ketika mengakses, perbanyak obrolannya ketika kemudian proses pendampingan. Jadi bukan kemudian ada HP terus kita nengok bareng-bareng gitu, enggak gitu ya, ngomonglah gitu kita ya, kasih keterangan, ini loh Dek, ini gambar apa, oh rasanya kecut, oh kita bisa beli di pasar, ini biasanya yang jual boyong lo misalnya, bla 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 bla, apapun itu ya, supaya apa, kosakatanya semakin banyak, dia bisa merangkum sebuah cerita nanti ya. Jadi ini menguatkan kemampuan bahasanya, sehingga ketika kemudian dia akan menyampaikan sesuatu kondisinya dia punya kemampuan bahasa yang sistematis. Oh dia melakukan ini, habis ini, kena ini karena ini. Hubungan sebab akibat itu belajar, proses belajar otak. Jadi enggak kemudian ujuk-ujuk gitu ya. Jadi seringkali kadang-kala kita jadi solusi, ini yang kemudian harus kita pahami ya. Jangan bikin anak tenang karena gadget, justru dia harus belajar.
Kalau dia tidak nyaman tuh caranya gimana supaya tenang? Oh, ketika dia marah harus bagaimana supaya dia tenang? Tarik nafas dulu, duduk kalau berdiri, minum kalau mungkin dia tidak lagi haus, ya. Kemudian tenangkan dulu. Nah, kalau itu diberikan luar biasa, nanti ketika dia menghadapi krisis, dia nggak hanya lari saja untuk ke arah game, gadget, game online, pinjol, bla 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 bla, gitu. Karena dia berani bagaimana menghadapi situasi krisis itu dengan menenangkan diri, kemudian menyelesaikan. Gitu. Kalau kamu marah, kamu caranya kayak gini deh. Kalau kamu lagi sedih, caranya kayak gini deh. Boleh kok nangis kalau sedih, tetapi habis itu curhatlah supaya lego, misalnya gitu. Tapi kalau nggak pernah diajarin seperti itu, anak-anak cenderung lari, mencari kenyamanan dari sebuah masalah, gitu ya. Jadi ini anak-anak kita itu peniru ulung. Siapa yang model pertama? Orang tua, bapak ibunya. Makanya kita perlu mengasah diri kita, ya. Kalau pengen anak kita santun, belajarlah santun pada orang lain. Kalau pengen anak kita peka pada orang lain, belajarlah peka pada orang lain. Belajarlah empati pada dia, ya. Nah, ini pun anak juga perlu bagaimana tidak ada pengabdian. Jangan sampai dia merasa kalah sama HP yang dipegang oleh bapak ibunya, walaupun itu urusan pekerjaan, ya, urusan jual di Shopee. Jalan, ya. Ada beberapa wali yang kemarin saya tahu itu anaknya cenderung susah untuk berinteraksi di sekolah. Dia punya sudah kelas 2 tapi susah untuk berinteraksi, punya teman satu cenderung cengeng, kemudian ketika tidak nyaman dia nggak mau sekolah, gitu ya. Ibunya kerja di mana? Di rumah. Bapaknya kerja di mana? Di rumah juga. Tetapi yang terjadi adalah semuanya sibuk. Yang satu tiktokan itu apa, jualan Shopee, ya. Yang satu memang jualan di tokonya, gitu. Jadi anak bingung ini mau main sama siapa, gitu ya. Kemudian kelekatan menjadi kurang. Ketika kelekatan itu kurang, dia ketika berinteraksi dengan luar itu pun menjadi tidak percaya diri. Jadi anak-anak yang tidak dekat sama orang tuanya ketika SD cenderung sulit untuk berpisah, sulit untuk bisa mengendalikan emosi tidak nyamannya, seperti itu. Nih, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang saya bisa berikan. Ini biasanya layanan di kedinasan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau konseling, sebenarnya bisa mengakses di Puspaga Kesensem ini, ya. Ini adalah pusat pembelajaran keluarga. Aksesnya ada di nomor itu, bisa mendaftar dan konselingnya gratis. Tapi kalau misalnya ingin lebih dekat, di puskesmas sudah ada psikolog, ya kan? Kalau ke Sleman gratis tapi bensinnya nggak gratis. Sangunya nggak gratis, ya kan? Nanti anaknya pengen jajan karena jauh kan, jadi malah ngorot-orot juga. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Mari kalau memang kita ada sesuatu yang perlu disaringkan, silahkan. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, ilmu yang luar biasa ya Ibu ya. Nah, sekarang Ibu-ibu wali silakan kalau mau tanya. Gantian, mumpung lagi ada Bu Titi nih. Monggo. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian?
tinggal bismillah, karena memang kita itu jadi orang tua harus perjalanan belajar terus. Nanti kalau sudah 5 tahun pertama kita belajar jadi ngomong anak SD. Anak SD jangan sama dengan anak TK. Mulai dengan anak remaja beda terus. Jadi kita belajar terus. Jadi jangan sampai menggunakan ilmu yang sama. Jadi harapannya bisa sesuai dengan tahapan. Ini kayaknya kering PR gitu ya. Ya, PR-nya 2. Sama-sama tingkat perawan, satu SMP, satu Oh iya, itu remaja dan anak-anak ya. Dan itu benar-benar harus dibedakan polanya. Polanya dengan anak remaja dengan anak PAUD sangat-sangat berbeda. PAUD masih bisa terkontrol kita. Anak SMP sudah tidak lepas tuh. Sehingga kita harus lebih banyak mendengar. Jangan banyak ngomong. Kalau anak remaja itu, kalau banyak ngomong, terutama anak Gen Z gitu, kalau banyak ngomong kita lelah untuk bentur-bentur. Karena pasti mereka menggunakan perbandingan dengan yang lain. Oh enggak, kalau misalnya pun nangkep gitu, tapi di sini muter-muter, kayaknya bukan kayak gini deh, yang di sana tuh kayak gitu deh. Gitu. Itu remaja. Jadi justru kita harus membuka isi pikiran itu apa yang kemudian dipikirkan dia. Nah, kita yang harus banyak mendengar. Tapi kalau yang di sini yang banyak ngomong juga, karena dalam rangka kosakata. Yuk, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, kalau tidak. Sering ada yang konsultasi di puskesmas? Ada ya? Ya, artinya gini, ke psikolog itu bukan berarti ada masalah, ya. Tetapi karena kita ingin mengupgrade ilmu boleh, karena kita ada tantangan ke depan untuk permainnya boleh, ya. Jadi untuk antisipasi remaja saya seperti ini, bisa jadi karena gejalanya atau mungkin untuk depan saya harus bagaimana. Jadi jangan merasa malu ke psikolog. Ya. Kalau di puskesmas sudah ada bisa BPJS? Bisa, Bu. Berarti udah nggak bayar kan? Dan mudah sekali diakses kan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya Bu yang tanya. Jadi kami itu punya murid agak-agak menurut saya itu kok langka ya akalnya tuh. Dia ke sekolah itu senangnya pakai misalnya kalau baju itu nggak masalah menurut saya. Kalau seragam nggak pakai ke sekolah tuh nggak masalah. Tapi dia suka ke sekolah tuh pakai sepatu yang udah tua, yang suka copot talinya tuh tali sepatu swallow itu. Dan kalau putus dia coleknya saya. Bu ini bukan dengan kata-kata, tapi dengan tangannya saja sama sandal tubuh, bukan sandal yang sudah lecek gitu. Nah, itu kenapa Bu kira-kira Bu? Ya, sudah ditanyakan sama orang tuanya Bu? Oh dia nggak mau. Nggak mau ya. Iya. Kalau menghadapi anak itu sebenarnya susah-susah gampang, tapi bisa gampang juga ketika sebenarnya strategi kita apa. Karena sebenarnya anak kita itu paling suka dipuji, paling suka untuk dialem, gitu ya. Untuk bisa melakukan pengulangan, dia butuh perasaan diterima, butuh perasaan untuk merasa senang, bro.
Ketika kemudian dia melakukan sesuatu dan terabaikan, tidak ada penguatan dengan pujian, ya dia merasa lebih nyaman di posisi yang dia biasanya gitu. Jadi dia cenderung mempertahankan yang biasanya. Tapi kalau kemudian kita coba alihkan bahwa dengan dengan pujian, dengan kemudian lebih pendekatan bahwa dia dengan ini menjadi lebih cantik, lebih rapi, lebih tidak ada yang terluka, itu kan butuh dijelaskan ya, butuh dijelaskan. Anak kita kan tidak kemudian bisa memahami bahwa ini sesuatu yang menarik buat dia kalau tidak ada penjelasan dulu. Jadi tentu butuh dijelaskan, termasuk juga kalau nyambung dengan dia menggunakan bahasa isyarat. Coba cek kembali apakah selama ini sering diajak ngobrol sama bapak ibunya, sering diajak interaksi sama bapak ibunya, termasuk tadi kebutuhan untuk dipujinya apakah sudah terpenuhi, sehingga daya untuk bisa lebih itu menjadi lebih kuat ketika dia cenderung dipuji. Tapi kalau terabaikan, cenderung disalahkan, misalnya pakai ini nanti malah kotor, harus hati-hati ya pakai ini. Nah, banyak sekali ketakutan yang yang kemudian dipaparkan oleh dia bahwa ketika kemudian memakai sepatu baru itu beresiko, nanti kotor, nanti kemudian lecet, nanti kemudian nggak boleh ini nggak boleh itu, ya dia akan cenderung menggunakan sepatu yang membuat dia nyaman. Jadi resiko-resiko ini cenderung dia akan hindari, mana yang kemudian tidak berisiko dia akan ambil gitu. Nah, supaya dia kemudian menjadi lebih nyaman dengan hal yang tadi memang sudah sepantasnya, ya tentunya jangan kemudian diungkit-ungkitnya terkait dengan risiko. Nggak apa-apa kotor, nanti bisa dibersihkan lagi, nanti bareng sama ibu kita bersih bareng misalnya gitu. Jadi diberi rasa aman di situ. Termasuk ketika kemudian dia konyol, cantik kan, warnanya bagus loh, kalau pas lagi pakai ini matching banget loh misalnya gitu. Kata-kata itu akan membuat anak tertarik. Tapi kalau sekedar disodorkan terus kemudian nanti jangan sampai kotor ya, nanti ini loh, kalau misalnya berebut sama teman jangan sampai gini ya. Nah, itu takut itu anak-anak bahwa sebuah sesuatu mindset membawa ini adalah sesuatu yang berisiko besar untuk dia, sehingga ya sudah, saya nggak akan pakai lagi gitu. Jadi satu sisi kalau kita dari versi Bu Guru, tentu perbanyak lagi ketika dia menggunakan bahasa isyarat, ajari dia untuk ngomong, oh apa ini ya, tadi ngomong apa, ini loh Bu Guru gitu. Jadi kita seperti memberi model bagaimana caranya dia berinteraksi dengan gurunya dengan ngomong yang seperti ini, dengan kalimat yang seperti ini, kemudian ibu balikkan, Bu Gurunya balikkan dengan pujian supaya dia mengulang lagi pola itu, yang minimal beberapa interaksi itu bisa terbangun gitu kan. Dan sambil kemudian dikondisikan orang tuanya untuk lebih banyak berinteraksi dan memuji dan tidak menyalah-nyalahkan. Anak-anak yang cenderung untuk tidak berani mencoba hal baru itu karena ada kecenderungan disalah-salahkan atau lebih banyak dilihatin resikonya. Naik ini nanti risikonya gini loh, kamu naik gini nanti risikonya loh, ini loh ibu nanti kalau misalnya kamu hilang ini, ibu nggak punya lagi untuk beli lagi gitu kan. Ya akhirnya kan dia cuma aku punya sepatu tapi saya nggak pakai karena takut hilang gitu. Nah ini yang kemudian harus kita mulai geser pola pembicaraannya, pola interaksinya gitu ibu. Coba aja. Bunda sudah nih, makasih ya Bu. Yang lain mana yang lain? Gimana ya cara kita kasih anak yang sudah punya trauma jadi dia lebih banyak sedih, tidak apa-apa sedih apapun, dia main temennya bukan nggak mengajak, mungkin karena temennya nggak jadi dia nggak dipanggil, terus dia kalau boleh di gimana cara kita biar dia itu tidak sekarang lagi. Iya, trauma itu memang tidak bisa hilang, tapi bisa ditimpali dengan pengalaman-pengalaman positif. Ya,
Ketika itu kaitannya dengan trauma dengan sosial, penolakan, atau mungkin kondisi-kondisi yang tidak nyaman, berarti kita harus bangun situasi sosial yang dia diterima, kondisi menyenangkan, kondisi bisa saling berbagi gitu. Nah, penting sekali anak kita diberi keterampilan itu. Caranya, contohnya misalnya, misalnya kamu kok tidak diajak, berarti kita dong yang ngajak dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya kita duluan yang ngajak. Siapa tahu dia nunggu, sebenarnya pengen diajak juga, cuman nunggu kamu tuh ngajak gitu. Jadi kita coba lebarkan pemikiran dia bahwa situasi yang dia tangkap itu sesuatu penolakan, itu bukan penolakan, tetapi ada situasi lain yang mungkin alasan dia tidak bergerak untuk mengajak kita. Itu harus diterangin. Kemudian kadang-kala kita butuh untuk memberikan modal dia untuk masuk. Contohnya misalnya, ayo ajak teman-teman main, Bunda punya makanan di sini atau mainan, bisa main bareng di sini. Nanti ajak 10 temanmu yang menyenangkan, atau mungkin siapa yang kamu bisa ajak. Nah, kamu berbagi ini. Jadi kita punya modal snack sedikit, tetapi sebenarnya kita dalam rangka terapi juga. Jadi harganya lebih murah daripada kita masuk terapi kan, gitu. Modal snack sedikit untuk ngumpulin anak-anak supaya dia bisa main bareng di situ. Nah, kita sebagai pengawas di situ mendampingi. Kalau memang kok agak-agak mulai tidak nyaman, kita masuk untuk bisa mengkondisikan menjadi nyaman lagi. Entah itu bikin permainan, entah itu menggunakan kata-kata yang bercanda, entah itu kemudian bagaimana memberikan penerangan kaitannya dengan kok ini nggak nyaman, kenapa, kok ini kok harus berbagi seperti apa. Kita masuk di situ. Jadi kalau itu kemudian dibiasakan, situasi yang dia kemudian bisa kontrol, bahwa ketika saya bermain di sana bukan kemudian ngikutin apa situasi temannya, tapi saya bisa kontrol dengan saya mengajak, saya bisa berbagi, saya bisa menunjukkan sikap yang ramah. Nah, itu dia akan kemudian merasa trauma kemarin tidak menjadi sebuah sesuatu yang menghalangi ke depan. Jadi trauma itu tidak kemudian, bukan berarti kemudian hilang, tetapi bisa ditimpal-timpal dengan pengalaman positifnya tadi. Seringlah kemudian ngajak ngobrol dia. Kalau di luar sana itu memang tidak selalu teman itu menyenangkan, tapi bukan berarti kita nggak bisa berteman sama dia. Ada caranya nih, gitu. Jadi ibu bisa berbagi. Mungkin ibu punya pengalaman dulu ketika berteman dengan anak yang seperti itu harus gimana. Mungkin ibu punya pengalaman ketika kemudian mencari teman baru seperti apa. Jadi supaya dunianya nggak sempit hanya takut penolakan, tapi ada situasi-situasi yang memang bisa kita kondisikan. Dan ditolak juga nggak apa-apa, temannya juga yang lainnya banyak. Respon kita itu sangat menentukan tingkat kecemasannya dia juga. Kalau kita cenderung menyalahkan, cuma kayak gitu aja kok dek kamu tuh loh, dia semakin akan turun ke belakang, nggak mau lagi berinteraksi. Tapi gak apa-apa, juga mungkin dia lagi pengen main sendiri, kamu bisa main sama ibu, atau mungkin main sama adik, atau mungkin ada teman yang lain, yuk kita ajak, coba kita cari. Ketenangan kita nanti akan jadi model dia untuk membangun ketenangan juga menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tapi kalau kita cenderung panik, kok gitu ya, dia kok reason ini ya, dia cenderung menyingkir lagi sama anak ini, gitu. Semakin dia nggak akan berusaha untuk mendekati lagi, gitu. Sehingga hal-hal yang kemarin menjadi sesuatu yang menghalangi dia justru semakin kelihatan, semakin dia semakin takut untuk bisa memulai hal baru lagi, gitu. Jadi belajar tenang juga orang kita menghadapi situasi yang dihadapi anak-anak kita, gitu. Sama kayak anak saya juga. Aku diomongin kayak gini sama temanku, gitu, dikata-katain kayak gini. Ya saya nggak langsung, wah temanmu tuh nakal ya, gitu ya. Tapi ya coba tadi kamu ngomong apa dulu, kenapa kok temanmu bisa ngomong kayak gitu. Coba kalau kamu nggak ngomong kayak gitu, mungkin temenmu nggak akan terpancing ngomong kayak gitu. Tapi mungkin juga kalau kamu nggak ngomong macam-macam, kok temenmu ngomong itu, ya mungkin karena dia belum belajar cara ngomong yang halus. Alhamdulillah kamu bisa ngomong halus, gitu kan. Jadi kita belajar, kita memberi pembelajaran bagaimana dia menyikapi masalah itu dengan tenang.
sikap kita akan sangat-sangat ditiru oleh dia, gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata itu mengancam sekali, ya ibu bisa ngomongin, nanti kalau kamu tidak bisa menghadapi, ibu yang kemudian bisa bantu untuk menyelesaikan. Jadi dia juga merasa terlindung, gitu. Nanti kalau misalnya kamu butuh bantuan untuk kenalan, nggak apa-apa, nanti ibu dampingi, nggak masalah, gitu. Jangan sampai kemudian cuma kayak itu aja pokoknya iso tadi, gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena dia semakin nggak berdaya nanti. Tapi oke, kamu belum bisa, ya besok barengan sama ibu. Kalau pengen kenalan boleh didampingi. Nanti kalau sudah mulai nyaman, ibu akan lihat aja di jauh-jauh, ya nggak apa-apa ya. Nah besok lagi dicoba lagi, bisa kan, gitu. Jadi apresiasi setiap kali dia berhasil menghadapi situasi baru tadi. Apresiasi setiap kali dia kemudian bisa menjalankan situasi yang kita kesepakatan tadi, bahwa dia bermain dengan orang lain, tidak terjadi sesuatu, kita apresiasi di situ. Jadi di penguatan gitu. Dan jangan banyak dikritisi. Kudune dek, kamu tuh kayak gini nih, kudune dek kayak gitu. Nah itu banyak terkritisi menyebabkan dia semakin bingung untuk melakukan yang menjadi harapan kita tadi. Gitu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi monggo. Ada yang mau sharing menghadapi putranya? Boleh. Ternyata ada menghadapi masalah ini, kok ternyata berhasil, bisa jadi, kan? Jadi kan kita sama-sama cari ilmu. Sampun? Sudah mulai gelisah Jusiana? Ya. Ada yang mau disaringkan, Pak? Ngantuk. Iya, ini Bapak luar biasa. Ibu ada di sini? Oh, lagi di rumahnya. Ngomong yang adik kecil. Oh, ya. Berbagi. Ya. Ada yang mau disaringkan? Ada yang mau dikomentari? Bingung. Tapi bisa nangkep apa yang step-step tadi, guys. Mungkin saya tutup aja. Ada yang mau ngomong lagi? Sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu, tentunya kita perlu niat lagi, niat baru kita untuk bagaimana mendukung anak-anak kita. Bukan berarti saya sebagai psikolog juga kemudian tidak pernah punya masalah dengan anak-anak saya. Saya banyak belajar dari pasien, klien yang kemudian mengalami masalah-masalah yang mereka harus butuh tenaga, emosi, pikiran untuk bisa menyelesaikan anak-anaknya. Saya belajar ketika mengkonseling narapidana di Wiraguna, bagaimana seorang anak yang tidak tersentuh orang tuanya, dia cenderung untuk menggunakan pola-pola yang salah di luar sana. Jadi kebetulan saya juga konselor di Wiraguna. Itu ketemunya napi-napi. Nah, napi-napi itu sebenarnya bukan berarti kemudian saya belajar kaitannya dengan napi yang dewasa, tapi saya tarik ke belakang ketika masa pengasuhan seperti apa. Dan ternyata mereka orang-orang yang tidak tersentuh di kelekatan pertama. Nah ini kelekatan pertama, ya. Jadi itu yang kemudian saya juga banyak belajar dengan klien-klien kami, dan harapannya kita bisa berbagi dan saling mentangguhkan diri kita untuk anak-anak kita. Ya, kita masa membangun fondasi, membangun sesuatu yang sangat dasar sekali. Jadi perjuangkan sekali, ya, sehingga nanti bisa membangun sebuah ketangguhan ke depan, step-step lanjutan menjadi lebih dimudahkan kita dalam pengasuhan. Gitu, mari kita niatkan dengan niat baik untuk memperjuangkan, termasuk perjuangan kita untuk menyelamatkan akhirat kita. Ya, karena dengan membangun anak-anak yang tangguh tentu juga menjadi simpanan kita ketika kita nanti mati. Ya, gitu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi pahala buat saya, menjadi ilmu buat Bapak Ibu sekalian, dan pahala buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita lewati dengan lancar. Semoga pertemuan ini menjadi penyambung silaturahmi dan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Jadi ibu-ibu, bapak juga, mari kita lanjutkan perjuangan lelah karena lillahi ta'ala. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama Ibu Titi ya semuanya ya.